Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rosi Revelina Siombing selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan memaparkan progress marketing plan report untuk Boswo Kopi, mulai dari tujuan, latar belakang, hingga progres tiap minggunya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari tim 2. Yang pertama, Roasi dengan NIM 031, Lawenda 034, Alicia 046, Eva 059, Dela 123, Dini Fatima 038. Untuk itu, langsung saja kepada rekan tim 2, kami silakan. Baik, Boswo Kopi merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman kopi kekinian dan juga makanan yang beroperasi di Kota Batam, tepatnya di Tiban. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali bermunculan kafe-kafe baru di Batam. Satu kafe sudah muncul lagi kafe yang baru. Tentu hal itu menjadi persaingan kafe industri yang semakin kompetitif dan juga tinggi. Dan tentu hal ini menuntut Boswo Kopi agar mampu menyusun strategi pemasarannya yang kuat. Nah, selain itu ada juga terjadi perubahan perilaku konsumen yang menyebabkan Boswo Kopi harus dapat menyesuaikan diri dengan tren tersebut. Nah, adapun tujuan utama dari penyusunan marketing plan ini, yang pertama adalah untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih terarah kepada Boswo Kopi dengan menganalisis kondisi usaha, menentukan target pasar dan juga positioning Boswo Kopi di pasar lokal, serta menyusun strategi marketing yang berdasarkan elemen mix marketing untuk meningkatkan penjualan dan juga kesadaran merek Boswo Kopi. Next. Baik, sedikit saya bahas terkait profil mitra kami, yaitu Boswo Kopi, di mana Boswo Kopi ini didirikan langsung oleh ownernya Ibu Alena pada tanggal 4 Januari 2025 dan mereka mengusung konsep hijaunya, yaitu hijau alami. Dari interiornya bisa kita lihat di sini mereka banyak sekali menggunakan elemen hijau dan juga tanaman-tanaman hidup agar suasana di kafe tersebut terasa lebih nyaman dan juga santai. Kemudian Boswo Kopi ini berlokasi tepat di Ruko Tiban Raya City Square A5 nomor 14. Nah, Boswo Kopi ini dikelola oleh 11 orang karyawan, di mana terdiri dari 4 orang karyawan bagian barista dan juga kasir, kemudian 4 orang karyawan bekerja di bagian dapur, 2 orang karyawan di bagian administrasi, dan juga 1 orang bagian financing. Nah, Boswo Kopi sendiri banyak sekali terdiri dari beragam menu, mulai dari kopi, non-kopi, makanan berat, dan juga makanan ringan dengan cita rasa lokal dan juga harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke dalam minggu keempat. Nah, dalam tahap awal pelaksanaan proyek PBL, kami memulainya dengan menyusun struktur kelompok. Setiap anggota tim diberikan perannya masing-masing, seperti Alicia sebagai ketua, Roasis sebagai sekretaris 1, Lawenda sebagai sekretaris 2, Eva Lestari menjadi anggota, Dela Amalia menjadi anggota, dan Dini Fatima menjadi anggota. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap identifikasi calon mitra. Nah, kami melakukan identifikasi kepada beberapa calon mitra yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek PBL. Nah, dari hasil analisis tersebut, kami menyaring ulang kembali mitra yang paling relevan sesuai dengan kebutuhan dan target proyek PBL. Selanjutnya, setelah mendapatkan calon mitra yang sesuai, kami menghubungi calon mitra tersebut untuk memperkenalkan proyek PBL dan untuk mengajak kerjasama. Komunikasi yang kami lakukan yaitu formal dan langsung di kafe calon mitra tersebut. Kami memastikan pihak mitra memahami tujuan dan manfaat dari kolaborasi yang diperoleh dari kedua belah pihak. Setelah itu kami menetapkan mitra sebagai partner resmi proyek. Selanjutnya, hasil progres dari minggu keempat ini yaitu kami menetapkan Boswo Kopi sebagai mitra resmi untuk PBL ini. Boswo Kopi ini adalah kedai kopi dan eatery yang berlokasikan di Ruko Tiban Raya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk progres dari minggu kelima, kami telah melakukan diskusi untuk mencari dan merumuskan tujuan utama dari riset pembuatan marketing plan untuk mitra kami yaitu Boswo Coffee. Dan di minggu ini juga kami menyusun pembagian job desk untuk masing-masing anggota mengenai output dari laporan PBL semester ini, di mana setiap anggota itu memiliki tanggung jawab untuk beberapa bab. Boleh selanjutnya? Selanjutnya di minggu kelima ini juga kami melakukan riset pasar Boswo Coffee, dan sebelum melakukan riset kami terlebih dahulu menghubungi pihak mitra untuk mengajukan beberapa pertanyaan, dan tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memahami kebutuhan mitra, lalu juga menyesuaikan relevansinya dengan fokus riset dan tujuan riset. Lalu juga di minggu ini kami melakukan penyusunan kuesioner dan melakukan juga penyebaran dari kuesioner. Selanjutnya, lalu hasil dari progres di minggu kelima ini, selain mendapatkan input dari pihak mitra, kami juga telah menyusun kuesioner dan melakukan penyebaran kuesioner, di mana per minggu kelima ini kami mendapatkan total responden sebanyak 47 orang. Dan di minggu kelima ini kami juga mengerjakan laporan, di mana progres laporannya sendiri itu pada minggu kelima bab 1 untuk pendahuluan dan juga bab 2 mengenai profil dari mitra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan progres minggu ke-6. Pada minggu ke-6, tim kami fokus untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan mitra. Kami menghubungi mitra dan sepakat untuk melaksanakan pertemuan secara langsung di Boswo Coffee. Tujuannya adalah untuk membahas perkembangan project based learning yang sedang dijalankan serta memastikan arah koordinasi komunikasi berjalan secara lancar. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang amat penting bagi kami karena pada pertemuan ini kami dapat dan menyampaikan hasil kerja kami sementara, serta pihak mitra dapat menyampaikan langkah-langkah apa yang harus kami ambil selanjutnya untuk agar pekerjaan kami menjadi lebih efektif. Selanjutnya, nah pada minggu yang sama kami juga menyusun laporan bab 3 tentang situational analysis, di mana pada bab ini kami melakukan observasi serta analisis terhadap wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya. Pada analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, kami menemukan bahwa tantangan utama dari Boswo Coffee yaitu rendahnya tingkat brand awareness serta rendahnya loyalitas terhadap pelanggan dibandingkan pesaing di wilayah Batam sendiri. Padahal di Boswo Coffee sendiri menawarkan cita rasa yang autentik sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas, serta Boswo Coffee menawarkan suasana yang nyaman untuk bekerja. Pada minggu yang sama juga kami menyusun laporan bab 4 tentang materi marketing arsitektur strategi tentang value professional canvas, di mana pada value professional canvas Boswo Coffee membangun proporsi nilai dengan menekankan kenyamanan dan nuansa alam yang menenangkan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang progres kami di minggu ke-7. Pada minggu ke-7 ini kami fokus menyusun laporan bab 4 dan bab 5. Pada bab 4 kami membahas tentang STP atau segmentation, targeting, dan positioning dari Boswo Coffee. Kami menganalisis tentang segmentasi pasar Boswo Coffee, di mana Boswo Coffee ini terletak di Tiban Raya dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau, baik itu menggunakan kendaraan pribadi maupun dengan transportasi umum. Lalu Boswo Coffee ini juga menargetkan pelanggan dari kalangan pekerja, mahasiswa, dan pelajar. Lalu kami juga menyusun atau merumuskan strategi positioning yang menggambarkan tentang keunggulan Boswo Coffee dibandingkan para pesaingnya di pasar. Lalu kami juga menyusun bab 5 tentang marketing arsitektur, yaitu rancangan strategi pemasaran untuk pengembangan strategi promosi, produk, dan harga yang sesuai dengan ciri khas dan karakteristik dari Boswo Coffee. Kemudian kami juga memaksimalkan setiap bab dari bab 1 sampai bab 5 dan kami sempurnakan agar menjadi lebih sistematis dan sesuai lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya.
Baik, untuk rencana selanjutnya, kami akan menyusun laporan marketing plan dari bab 6 dan ke bab-bab berikutnya. Yang kedua, menyusun roadmap sebagai bentuk panduan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu membuat mini digital campaign untuk menumbuhkan awareness melalui media sosial. Selanjutnya membuat draft loyalty program untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, merancang CRM prototype sebagai bentuk untuk memantau interaksi dan kepuasan pelanggan. Untuk itu, dengan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, kelompok 2 telah berhasil menyusun sebagian proses progres marketing plan untuk Bosmo Kopi melalui penetapan mitra, perumusan tujuan riset, penyusunan serta penyebaran kuesioner, dan melakukan koordinasi langsung dengan mitra. Melalui ini, kelompok 2 mengetahui gambaran apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran atau kejelasan tentang kegiatan proses marketing plan. Dengan demikian, proses presentasi pada hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.